A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i. Apakah kalian tidak melihat terhadap pemuka-pemuka al-jama'ati, golongan min Bani Israil, dari orang-orang Bani Israel, min ba'di, setelah mautnya Musa, ai ila qissatihim wa khabarihim. Artinya ini riwayat Bani Israel dan juga khabar tentang Bani Israel. Idh qalu li nabiyyi lahum, tatkala berkata itu Bani Israel kepada nabi mereka, huwa Samuel. Nabi Bani Israel pada saat itu yaitu Nabi Samuel. Ib'as, semoga mutus engkau, aqim, mendirikan engkau, lana malikan nuqatil, bagi kami semua seorang raja yang akan berperang bersama kami, ma'ahu, serta itu raja, fi sabilillah, di jalan Allah. Samtazimu bihi kalimatuna wa narji'u ilaih. Jadi menyusun dengan bersama ratu itu apa kalimah kami semua, wa narji'u ilaihi, dan kembali kami semua kepada itu ratu atau raja. Qala, maka berkatalah an-nabiyyu lahum, siapa nabi Bani Israil itu, yaitu Nabi Samuel tadi, hal asaitum, apakah jangan-jangan kalian semua, in kutiba alaikumul qital, apabila telah diwajibkan kepada kalian semua berperang, alla tuqatilu, tidak berperang, artinya kalian tidak mau berperang. Qalu wa malana, maka berkatalah mereka, wa malana, berkatalah mereka Bani Israel, bagaimana mungkin kami alla nuqatila fi sabilillah, tidak berperang kami semua di jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan sudah nyata, wa qad ukhrijna, terusir kami semua, min diyarina, dari kampung-kampung kami, wa abnaina, dan juga dari anak-anak kami, bisabihim wa qatilihim wa qad fa'ala bihim dzalika qaum Jalut, dengan cara diboyongnya anak-anak mereka, wa qatilihim, dan juga dibunuhnya anak-anak mereka Bani Israel itu. Qad fa'ala bihim, dan telah dilakukan kepada Bani Israel itu, dzalika, hal yang demikian, musir dari kampungnya dan juga anak-anak mereka, kaum Jalut, yang dilakukan oleh kaum Jalut. Aila mani alana minhu, jelasnya tidak ada yang menyegah kepada kami semua,
dari hal perang tersebut. Ma'a wujudi muqtadihi, setelah nyata apa yang diharapkan dalam perang itu. Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada mereka, falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika difardukan atau diwajibkan kepada itu Bani Israel kewajiban untuk berperang, tawallau, maka mereka mengingkari, mereka mengingkari atau menghindari anhu dari perang itu. Wajubunun, dan mereka juga merasa takut, merasa takut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari golongan Bani Israel itu. Wa humul ladzina abaru nahra, dan mereka-mereka yang sedikit itu dari orang-orang tersebut itu abaru, pada melewati nahro, sebuah sungai, melewati sebuah sungai, ma'a Taluta kama sayati, serta Raja Talut kama sayati seperti bakal diceritakan mendatang. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Famujazihim, terus Allah bakal ngebalas kezaliman mereka. Nah, di awal ini, di dalam Al-Quran ini, Allah menceritakan kepada Rasulullah Muhammad SAW bagaimana para pemuka Bani Israel itu setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel ini terlunta-lunta. Setelah ditinggalkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu terlunta-lunta, ya, terlunta-lunta kehidupannya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi tidak menetap, ya, tidak menetap. Bani Israel ini selalu terusir dari satu tempat ke tempat lain, berpindah-pindah tempat, pindah-pindah tempat. Nah, ini juga merupakan balasan dari Allah karena keingkaran Bani Israel. Bani Israel itu selalu membangkang, akhirnya hidupnya terlunta-lunta. Sampailah kemudian mereka berada di suatu daerah, di situ di bawah kekuasaan Raja Jalut. Raja Jalut. Nah, kemudian mereka meminta kepada salah satu nabinya di situ, yaitu Nabi Samuel, ya, Nabi Samuel yang ada pada saat itu, untuk membimbing mereka yang terlunta-lunta tadi. Allah mengutus Nabi Samuel untuk membimbing Bani Israel tadi. Nah, kemudian mereka meminta kepada Nabi Samuel agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya didatangkanlah seorang pemimpin atau raja dari kalangan mereka. Diangkatlah seorang raja di kalangan mereka untuk memerangi Jalut. Karena pada masa kekuasaan Jalut ini, orang-orang Bani Israel betul-betul tertindas, betul-betul tertindas oleh kekuasaan Jalut. Jalut ini termasuk raja yang sangat kejam, Maka mereka meminta kepada Nabi Samuel agar Allah mengangkat seorang raja, pemimpin untuk melawan Jalut. Mereka berniat ingin berperang melawan Jalut. Tetapi Nabi Samuel di situ sudah mengatakan dalam bahasanya, apakah benar kalau seandainya diangkat seorang pemimpin, kalian menurut? Menurut nggak nih? Kalau nanti Allah mengangkat seorang raja, kamu menurut nggak? Benar nih mau perang? Sudah tahu
Nabi Samuel sudah tahu kepada karakter Bani Israel ini. Tapi mereka mengatakan dengan yakinnya, bagaimana mungkin kami tidak akan berperang sementara kami sudah diusir. Kami sudah terusir dari rumah kami, dari kampung kami, dari negeri kami. Dan anak-anak kami dibunuh oleh Jalut. Bagaimana mungkin kami tidak akan tergerak untuk perang bersama raja? Gitu. Semangat tuh Bani Israel, semangat banget. Nah, gitu. Itu sebelum dipilih seorang raja. Sebelumnya janjinya sih begitu. Janjinya begitu. Bahkan dia siap untuk berperang bersama seorang raja. Tetapi pada kenyataannya kemudian Allah menunjuk salah seorang pemimpin, seorang pemimpin yang bernama Tolut, Raja Tolut. Dipilih. Allah yang menunjuk Tolut, mewahyukan kepada Nabi Samuel, Tolutlah yang akan diangkat menjadi seorang raja. Tetapi pada kenyataannya, ketika Tolut diangkat menjadi raja, mereka mengingkari. Orang Bani Israel itu mengingkari, tidak mau menerima. Apa alasannya? Alasannya karena Tolut ini itu bukan dari kalangan para bangsawan. Tolut ini kerjanya cuma mengembala. Karena di zaman Bani Israel pada waktu itu ada dua suku. Yang satu itu adalah suku kenabian, yang satu lagi suku kerajaan. Suku yang menghasilkan nabi-nabi, suku yang menghasilkan raja-raja. Sementara Tolut ini tidak di antara kedua suku itu. Makanya ditolak oleh mereka. Kenapa harus Tolut bukan kami? Kami kan dari keturunan raja. Tetap mereka tidak mau, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Kecuali hanya sedikit di antara mereka yang mau ikut dengan Tolut untuk memerangi Jalut. Hanya sedikit di antara mereka. Kemudian diujilah mereka dengan cara melewati sungai. Diuji mereka. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang tidak nurut kepada perintah Allah. Wa sa'ala nabiyyu rabbahu irsala maliki fajabahu ila irsali Talut. Kemudian memohonkanlah Nabi Samuel itu kepada Allah untuk mengutus raja. Fajabahu ila irsali Talut. Kemudian Allah mengijabah untuk mengutus Raja Tolut. Nah, gitu. Mengutus Raja Tolut. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'athakum Taluta malikan. Qalu an. Wa qala telah berfirman lahum kepada Bani Israel, nabiyuhum, siapa nabi itu Bani Israel, yaitu Nabi Samuel, innallaha, sesungguhnya Allah qad ba'atha, itu nyata telah mengutus Allah lakum kepada kalian Talut, yaitu Talut, malikan, untuk menjadi raja. Qalu, maka mengucaplah itu Bani Israel, berkatalah Bani Israel itu, anna, kaifa, bagaimana, mengapa, yakunu lahul mulku, itu tetap kepada Talut menjadi seorang raja alaina, untuk kami semua. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami ini lebih berhak untuk menjadi raja daripada Talut. Nah, omongannya begitu. Talut. Li'annahu laysa min sibtil mamlakati. Karena sesungguhnya Talut itu laysa min sibtil mamlakati, Talut itu bukan dari golongan kerajaan. Jadi bukan bangsawan, bukan bangsa dari keturunan raja-raja. Wala nubuwati, dan juga bukan keturunan dari kenabian Talut. Wakana dabaghan aw ra'iban, dan Talut itu golongan tukang nyamak atau penggembala. Talut itu dari golongan penggembala, tukang penggembala.
walam yu'ta sa'atan minal mal, dan juga tidak memiliki Talut tersebut keluasan di dalam harta benda, bukan termasuk orang yang kaya. Yasta'inu biha ala iqamatil mulki, yang menjadi penyebab tertolongnya Talut dengan sa'ah itu, dengan keluasan harta itu, untuk menjadikan dia seorang raja. Artinya tidak memenuhi syarat, karena Talut ini orang miskin. Ya bagaimana mungkin seorang miskin jadi raja, gitu kan? Bagaimana mungkin seorang miskin jadi raja? Ini menurut pertimbangan orang-orang Bani Israel. Pemikiran orang Bani Israel begitu. Talut itu orang miskin, di mana menjadi raja? Dari mana duitnya? Qala, kemudian berkata Nabi Samuel itu, Nabi Yulahum, jelaskan Nabi Samuel kepada Bani Israel, Inna Allah astafahu, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan Talut, ikhtarahu lil mulki, telah memilih Talut menjadi seorang raja. Alaikum wazadahu basqatan, kepada kalian semua, wazadahu basqatan, dan menambahkan kepada Talut keluasan dalam hal rizki. Sa'at fil ilmi, keluasan di dalam ilmu, wal jism, dan juga badannya, jasadnya, di dalam ilmu dan fisiknya. Dalam ilmu dan fisik Allah telah memberikan keluasan atau kesempurnaan di dalam ilmu dan fisiknya. Itulah kelebihan Talut. Wa kana a'lama Bani Israil, dan telah nyata Talut itu orang yang lebih pintar dibandingkan kaum Bani Israil. Yauma idzin wa ajmalahum, dan telah disempurnakan Talut itu wasmalahum dengan bentuk apa? Gantengnya. Jadi ganteng. Talut ini ganteng. Wa tammahum khalqan, dan juga telah sempurna di dalam fisiknya. Jadi dalam fisiknya itu sempurna, gagah, sempurna, gagah. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Kitabu la taradu alaihi, jadi Allah telah mendatangkan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas fadluhu, karunia-Nya, alimun, dan juga maha mengetahui, biman huwa ahlullahu, terhadap orang-orang siapa yang pantas menjadi raja, siapa yang pantas menjadi raja. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah Nabi Bani Israil itu, lamma talabu minhu ayatan ala mulkihi, ketika mereka menuntut Bani Israil itu dari nabinya ciri-ciri kerajaan yang diberikan kepada Talut. Jadi mereka menuntut. Jadi setelah dikasih tahu bahwa Talut ini keutamaannya itu dari ilmunya, gantengnya, badannya, tegaknya, gitu ya, lebih bagus dibandingkan orang-orang yang lain, tetap Bani Israil ngeyel. Kalau begitu tunjukkan bukti-buktinya bahwa Talut itu pantas jadi raja, bahwa Talut itu pantas jadi raja. Karena selama ini mereka menganggap bahwa yang mengangkat Talut jadi raja itu Nabi Samuel, gitu.
Wah, itu bukan Allah yang ngangkat, kamu aja yang ngangkat Talut, kata orang Bani Israel. Hanya mereka meminta bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa Talut itu diangkat jadi raja. Inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut. Sesungguhnya ayat-ayat atau ciri-ciri kerajaan Talut itu ayatiyakumut tabut, yaitu telah datang kepada kalian peti. Tabut ini peti. Sundukun kana fi suwarul anbiya'i anzalallahu ala Adam. Jadi peti, ya, tabut ini sebuah peti, kotak peti, ya, yang menjadi bukti di dalam tabut itu suwarul anbiya, berbagai macam foto para nabi, anzalallah yang telah diturunkan oleh Allah ala Adam, ke Nabi Adam, wastamaru ilaihim, dan telah ada di dalam tabut tersebut ilaihim, dari berbagai macam nabi, fawalathumul amaliqatu, terus mengalahkan itu kepada Bani Israel kaum Jalut tadi, alaihi, terhadap tabut, wa akhadahu, kemudian diambillah tabut itu. Jadi tabut itu pernah diambil oleh Jalut, ya, dari Bani Israel. Tabut peti tadi sudah diambil oleh Jalut dari Bani Israel. Wa kanu yastaftihuna bihi, dan menjadi bukti kaum daripada Amalekah itu, kaum yang zalim itu telah yastaftihuna, telah menuntut dan memaksa kepada kaum itu dengan tabut itu ala aduwihim, mengalahkan musuh-musuhnya, wa yuqaddimunahu fil qital, dan juga mengharapkan itu kaum kepada tabut di dalam peperangan. Jadi rebutan untuk tabut itu, karena di dalamnya ini banyak bukti-bukti kenabian, nabi-nabi yang terdahulu tersimpan di sini, ya, disimpan. Wa yaskununa ilahi, dan juga menjadi pelindung. Jadi melindungi, wayaskununa, dan melindungi semuanya itu kepada tabut itu. Dia tabut itu dijaga benar-benar, masing-masing menjaga. Barang siapa yang memegang tabut berarti dia yang berkuasa. Barang siapa yang memegang peti, dialah yang berkuasa pada saat itu. Makanya kalau ingin mengalahkan, diambillah petinya itu, maka akan kalah. Dan akan kalah kaum itu. Kama qala ta'ala, kemudian seperti mana firman Allah, fihi sakinatan, dan tetaplah di dalam tabut itu menimbulkan ketentraman. Jadi kalau tabut itu, peti itu berada di dalam pegangan suatu kaum, maka kaum itu merasa kuat dan tentram. Ya, kuat dan tentram. Tumakninatu li qulubihim, menjadi tentramlah hati-hati mereka. Hati-hati kalian semua. Mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa baqiyatun, dan juga mimma taraka alu Musa, sisa-sisa dari barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi dalam peti itu, di dalam sunduk atau tabut itu ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ay tarakahuhuma wa hiya na'la Musa. Peninggalannya itu, peninggalan dari Nabi Musa itu dan Nabi Harun itu ialah itu wa hiya na'la, yaitu sendal di dalamnya itu. Ada sendalnya, sendal Nabi Musa. Wa asahu, dan juga tongkat Nabi Musa. Di dalam peti itu ada sendal Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa. Wa imamatu Harun, dan juga ada selendang atau sorbannya Nabi Harun di dalam peti itu. Wa fafizu minal manna alladzi, dan juga sekarung dari manna. Manna ini makanan yang diturunkan kepada Bani Israil, manna wassalwa itu. Ada di situ, ya. Alladzi kana yazidu alaihim waridadun minal arwahi. Dan ini menjadi bukti-bukti, ya, turunnya
hal tersebut, benda-benda tadi menjadi bukti, peninggalan-peninggalan tadi menjadi bukti bagi Bani Israel. Waridwadun minal alwahi, dan juga sabak ya, jadi ada potongan-potongan sabak itu semacam batu tulis ya. Batu tulis, di dalamnya ada tulisan dari Taurat, ada juga sabak di situ, batu tulis, di dalam batu tulis itu ada tulisan-tulisan kitab Taurat ya. Nah, ini merupakan benda-benda yang berada di dalam tabut, di dalam ketik tadi, bermacam-macam benda. Nah, itu sebagai bukti bahwa itu benda itu pernah diturunkan di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini untuk menguatkan bukti kepada Bani Israel bahwa siapa yang memegang itu maka dialah yang berkuasa menjadi raja. Tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Halum min fa'ilun. Ini menjadi hal ya. Ini yang dibawa oleh malaikat. Tadinya kan dipegang oleh Jalut. Maka untuk membuktikan bahwa Talut ini adalah raja yang dipilih oleh Allah, diambillah ketik tadi oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika layatul lakum, sesungguhnya ini hal yang demikian itu, tabut yang dibawa oleh malaikat itu layatul lakum, menjadi ciri bagi kalian semua ala mulkihi, terhadap kerajaan Talut. Jadi dibawa oleh malaikat, diserahkanlah di situ di depan Nabi Samuel dan Talut untuk membuktikan bahwa Talut dipilih menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, apabila kalian semua termasuk orang yang beriman. Iman dalam hal famalatu malaikatu, yaitu iman kepada Allah yang menjadikan Talut sebagai seorang raja. Fahamalatul malaikatu, maka dibukalah oleh malaikat bainas sama, maka dibawa fahamalatul malaikat, maka dibawa tabut tadi oleh malaikat bainas sama yu'ab, di antara langit dan bumi ya. Wa hum yanzuruna ilaihi, dan diperlihatkanlah kepada mereka tabut tersebut. Setelah diambil oleh malaikat, diperlihatkanlah tabut tersebut kepada mereka, hatta wadu'atu 'inda Talut, sehingga disimpanlah oleh malaikat tabut tersebut di depan Talut. Wa aqarru bimulkihi, maka setelah itu berikrar mereka Bani Israel kepada kerajaan Talut, pada Raja Talut. Jadi mereka setelah melihat tabut itu dan dibuka isinya, baru mereka percaya, mereka berikrar untuk mengakui Talut sebagai raja. Watasarau ila jihadi, kemudian mereka segera untuk ikut berperang. Wa iftara bin subalihim sab'ina alfan. Nah, kemudian Talut memilih pemuda-pemuda Bani Israel 70.000 jumlahnya. Jadi dipilihlah oleh Talut pemuda-pemuda yang gagah, yang kuat-kuat 70.000. Falamma fasala, maka ketika telah keluar Talut bil junudi, Talut dengan para pasukannya min Baitul Maqdis, tiba dari Baitul Maqdis, wa kana harran, dan bukti pada saat itu sedang panas terik, wa kana harran sadidan, pada saat itu ketika mau berperang ini sedang panas terik. Wa talabu minhul ma, dan mereka meminta kepada Talut air minum. Jadi ketika keluar dari Baitul Maqdis untuk berperang melawan Jalut, dan mereka kehausan karena situasinya pada saat itu panas terik. Kehausan mereka, meminta air. Qala innallaha mubtaliikum, berkata Raja Talut, innallaha mubtaliikum, sesungguhnya Allah akan menguji atau mencoba kepada kalian semua. Mukhtabirukum, akan mendatangkan cobaan kepada kalian binaharin, dengan sungai. Sungai.
liyadharul muti'u minkumul ma'asi wa huwa bainal arduni wal Palestin, supaya menjadi nyata siapa orang-orang yang taat dari golongan kamu semua dan siapa yang maksiat atau menolak. Jadi diuji dengan air, diuji dengan sungai. Diuji dengan sungai. Itu untuk menunjukkan siapa yang taat dan siapa yang tingkat. Wa huwa bainal arduni wa Palestin. Jadi sungai ini itu terletak di antara Yordan dan Palestina. Di antara Yordan dan Palestina itu ada sungai di situ yang akan dilewati. Faman syaraba minhu, maka barang siapa yang meminum air sungai tersebut, air mimaihi, yaitu meminum airnya, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Jadi barang siapa yang meminum air sungai itu, maka bukan termasuk golonganku, kata Raja Talut. Ya. Air min atmaihi jelasnya bukan dari pengikutku kalau meminum air itu. Wa man lam yata'amhu, dan siapa orang-orang yang minum wa man lam yata'amhu, dan barang siapa yang tidak meminum air sungai itu, ya, yadukhu, yang tidak mencicipi air tersebut, fa innahu minni, maka dia termasuk dari golongan aku. Illa man ightarafa ghurfatan, kecuali bersiapa yang meminum hanya man ightarafa ghurfatan, yaitu apa istilahnya, mengambil air itu hanya sesuai ukuran cibukan tangan seperti ini. Nah, itu yang dibolehkan, tidak boleh berlebihan, sesuai cidukan tangan, ya. Ghurfatan, biyadihi, dengan tangannya, jadi nyebuk dengan dua tangan begini itu diminum seperti gitu. Kecuali yang demikian, maka boleh. Fakta fabiha wa lam yazid 'alaiha fa innahu minni, maka itu telah cukup cidukan seperti itu dengan tidak menambah cidukan yang lainnya, maka dia termasuk dari golongan aku, kata Talut. Fasyaribu minhu, maka ya, minumlah mereka Bani Israil itu dari air sungai tadi. Illa qalila minhum, ya, kecuali sedikit sekali di antara mereka, Bani Israil itu. Fa'aqtasaru 'ala al-ghurfatin, maka melewatilah mereka dari air sungai itu, maka minumlah mereka, ya. Cukup minum mereka yang sedikit itu dari air sungai itu. Ruwiya annaha kafatum li syurbihim, diriwayatkan sesungguhnya ghurfah itu telah mencukupi, jadi cibukan itu, secibukan tangan ini itu telah mencukupi kepada wadawabihim wa kan salasami'ati wa bid'atan asyara rajulan, telah mencukupi untuk dirinya dan juga untuk kendaraan yang dinaikinya, binatang-binatang yang dinaikinya dikasih minum juga cukup. Nah mereka itu yang sedikit itu salasami'ati wa bid'atan asyara rajulan, yaitu hanya 317 dari 70.000 itu tersisalah 317. Kalau yang lainnya sisanya itu minumnya banyak, makanya dia tidak diikut sertakan. Nah yang minum sedikit ini itu banyaknya itu adalah 317 orang. Falamma jawazuhu, dan ketika mereka melewati sungai bersama Talut, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Talut itu, wa humul ladzina tasaru 'ala al-ghurfah, dan mereka itu dari orang-orang yang
memelihara dengan satu cibukan, qalu, maka mengucap itu alladzina la taqata, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, lana al-yawma bi Jalut wa junudi, dalam diri kami dan hari ini untuk berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya. Ai bi qitalihim wa jubunu, ai bi qitalihim wa jabunu wa lam yujawizuhu. Jadi jelasnya mereka pada saat itu ketika berhadapan dengan Raja Jalut dan pasukannya, mereka mulai gentar. Yang 370 ini. 317. Berapa sih? 317 ini. Itu gentar, terutama yang minum. Sama ada sebagian yang tidak minum sama sekali. Nih yang masih minum secibukan, kalau yang minumnya kenyang tadi itu sudah tidak diikut sertakan. Nah yang minum secibukan ini tetap ada rasa gentar ketika berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Dari 317 tadi. Maka mereka mengatakan, waduh kami tidak ada kekuatan nih. Mulai gentar tuh. Ya, mulai gentar. Qala alladzina yadhunnuna, dan berkata sebagian dari orang-orang yang lain, yuqinuna, mereka yang masih yakin, annahum mulaqullah, bahwa sesungguhnya inilah bakal diketemukan oleh Allah bil ba'si, ya, di dalam hari berbangkit tadi. Ya, jadi mereka yang beriman tadi itu meyakinkan kepada orang yang ragu-ragu. Mereka mengatakan, kam min fi'atin, berapa banyak segolongan atau berapa banyak golongan jamaah, golongan qalilan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, yang mengalahkan golongan yang lebih banyak dengan izin Allah. Nah, kan itu kan 100 ribuan Jalut dengan pasukannya 100 ribuan. Ini hanya berhadapan dengan 317. Nah, kemudian orang yang beriman tadi, pasukan dari Talut tadi mengatakan, berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Ini untuk menambah semangat dan keyakinan. Dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang sabar bil auni wan nasri, dengan pertolongan Allah. Walama barazu li Jaluta, dan ketika telah beradu tanding dengan Raja Jalut wa junudi dan pasukannya. Nah, ini Jalut ini memang dia sangat gagah, sangat sakti lah gitu. Sehingga dia mengajak ngadu tanding. Perang itu ngadu tanding, siapa yang berani melawan saya? Ditantang gitu ya. Jalut nantang gitu tuh. Ya. Qalu Rabbana, jadi ketika sudah berhadapan dengan Jalut dan tentaranya, qalu, maka ya, berkatalah dan berdoalah orang-orang tadi, orang-orang pasukan Talut tadi, Rabbana afriq, wahai Tuhan kami, curahkanlah kepada kami, alaina sabran, kesabaran, wastabit aqdaman, dan letakkanlah kedudukan kami, bitaqwiyati qulubina ala jihad, jadi supaya diberikan keberanian di dalam hati kami ketika berjihad ini. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Fahazamuhum, maka ya, dibubarkanlah ya, orang-orang kafir itu biidznillah, dengan izin Allah, birodati. Wa qatala Dauda, dan telah membunuh siapa? Nabi Daud. Wa kana fi askari Talut, dan Daud ini termasuk tentaranya Talut. Nah, ada Daud waktu itu, Nabi Daud masih kecil, Nabi Daudnya masih kecil, ikut bersama Talut dalam peperangan. Ya. Jalut wa atahu, jadi telah membunuh Daud itu terhadap Jalut, wa atahu, dengan
dengan mendatangkan ay Daud tegasnya Daud, atau dengan mendatangkan. Nah, ini kalahnya Jalut ini oleh Daud itu dengan lemparan batu. Jadi pada saat itu Nabi Daud berani menghadapi Jalut. Karena yang lain itu gentar, tidak ada yang berani. Majulah di situ Nabi Daud, waktu itu masih kecil. Dan senjata yang dipakai oleh Nabi Daud ini adalah ketepel. Kebiasaan Nabi Daud kalau memburu singa dan sebagainya, macan itu pakai ketepel. Dan itu dibawa juga untuk perang. Nah, ketika mau berhadapan dengan Jalut, batu-batu, ada 3 buah batu di situ yang dilewati oleh Nabi Daud, ngomong, wahai Daud, ambillah aku, karena dengan aku ini atas izin Allah akan membunuh Jalut. Akhirnya diambillah oleh Nabi Daud batu-batu tadi dan digunakan untuk membunuh Jalut dengan ketepel, diketepel, kena kepada badan Jalut, akhirnya Jalut mati. Wa atahu, dan mendatangkan kepada Daud Allah mulka, ya. Wa atahu Allahul mulka, siapa Allah kepada kerajaan. Akhirnya Nabi Daud dijadikan raja fi Bani Israil, bagi Bani Israil, wa hikmah, dan juga ya, hikmah, diberikan kerajaan dan juga diberikan kenabian. Nabi Daud itu ya raja, ya nabi. Nubuwwah ba'da mauti Samuel, jadi kenabian. Hikmah di situ berarti kenabian. Setelah mautnya Nabi Samuel, wa Talut, dan juga mautnya Raja Talut. Dan setelah mautnya Nabi Samuel dan Raja Talut, maka Nabi Daud ini menjadi nabi sekaligus menjadi raja. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah telah memberikan, mengaruniakan kepada Nabi Daud apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa kasana fid-durun, jadi kemampuan Nabi Daud untuk melunakkan besi. Nah, Nabi Daud diberikan kemampuan oleh Allah untuk melunakkan besi, wa mantiqat thair, dan juga mengerti bahasa burung. Nabi Daud itu kemampuannya melunakkan besi dan juga mengerti bahasa burung. Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum, dan kalau seandainya tidak ditolak oleh Allah sebagian manusia biba'dil li fasadil ardi, oleh sebagian manusia yang lain, la fasadatil ardu, maka akan rusaklah bumi. Jadi apabila Allah tidak menolak kejahatan sebagian manusia oleh sebagian manusia yang lain, maka dunianya akan rusak. Ini merupakan sunatullah. Jadi kalau ada sekelompok orang yang jahat, maka akan datang sekelompok orang yang baik untuk membela kebenaran. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah itu yang memberikan karunia kepada, demikianlah Allah yang memberikan karunia kepada seluruh alam. Tilka hadhihi ayat. Sedangkan ayat ini, ayat Allah yang nazluha, yaitu ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh kami, kata Allah, alaika, kepada engkau ya Muhammad. Jadi ayat-ayat ini dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW bil haqqi, dengan hak, bisidqi, dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diutus. Jadi ayat-ayat ini disampaikan kepada Rasulullah SAW juga menjadi bukti bahwa Rasulullah termasuk nabi yang diutus. Jadi disampaikan, jadi ini kisah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah juga sebelum menjadi Rasul seringkali ditolak, tidak dipercaya kenabian, tidak dipercaya kerasulannya oleh Arab Jahiliyah. Maka turunlah ayat-ayat ini ya, untuk lebih menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu termasuk
nabi-nabi yang diutus atau rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian pembahasan surat Al-Baqarah juz yang kedua yang terakhir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan di dalam penyampaian tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.